초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. Shalom saudara semua, kembali lagi di channel YouTube saya Esther Misa. Di video bagian ketiga ini saya akan menjelaskan tentang manajemen dan kepemimpinan. Pada dasarnya manajemen dan kepemimpinan mempunyai persamaan, yakni menggerakkan orang untuk mencapai tujuan bersama. Walaupun dalam prosesnya mempunyai perbedaan, tentu sesuai dengan konteksnya. Dalam konteks gereja, maka ilmu manajemen dan kepemimpinan sangatlah penting untuk diketahui dan dilaksanakan agar yang diharapkan oleh gereja dapat berjalan dengan baik demi kemuliaan Tuhan dan kebahagiaan warga jemaat. Tujuan utama dalam organisasi dan administrasi dalam gereja adalah agar persekutuan gereja dalam tritugas hakikinya, yakni bersekutu, bersaksi, dan melayani, menjadi teratur, tertib, hidup saling mengasihi dan melayani, dan menjadi berkat bagi dunia. Gereja dalam arti ilustrasi tidak terlepas dari sebuah kata organisasi, karena di dalam gereja diperlukan suatu tatanan atau pengatur, penyusun maupun tentang pengelolaan dalam segala sesuatu proses yang dilakukan oleh gereja tersebut demi tercapainya perorganisasi yang baik sehingga gereja dapat tercapai tujuannya. Gereja ditinjau dari aspek teologi karena gereja dibangun di atas satu dasar, yakni Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Hal ini dilakukan oleh Rasul Paulus yang menegaskan bahwa kita mempunyai dua kewargaan, yakni kewargaan dunia dan sorga. Dalam hal organisasi, seorang pemimpin harus mampu menjadi seorang komunikator yang baik. Manajer adalah orang yang mengatur pekerjaan atau kerjasama yang baik dengan menggunakan orang untuk mencapai sasaran. Orang yang berwenang atau bertanggung jawab membuat rencana, mengatur, memimpin, dan mengendalikan pelaksanaan untuk mencapai sarana. Dalam kegiatan komunikasi, setiap bagian dalam organisasi manajemen dan administrasi haruslah mengetahui bagian-bagian, yakni siapa mengatakan apa, melalui sarana apa, kepada siapa, dengan efek atau pengaruh apa. Unsur-unsur yang diketahui dalam proses komunikasi yaitu komunikator, pesan, dan komunikasi. Organisasi merupakan persekutuan antara satu orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama dan terikat secara formal dalam suatu ikatan di mana selalu terdapat hubungan antara satu orang atau sekelompok orang yang dipimpin atau disebut bawahan. Pimpinan gereja menyebutnya bahwa organisasi adalah perkumpulan orang untuk tujuan bersama. Manajemen dan kepemimpinan gereja adalah perhimpunan manusia yang bekerja sama dengan maksud melalui kerjasama sehingga tercapai tujuan secara individu maupun kelompok. Jadi dapat disimpulkan bahwa organisasi mencakup beberapa unsur pokok, yakni sekelompok orang yang bekerja sama, memiliki tujuan bersama, dan adanya pembagian tugas dalam satu ikatan yang berstruktur. Fungsi manajemen
adalah supaya pekerjaan itu lebih teratur, dapat diperincikan bahwa manfaat ataupun fungsi manajemen adalah mengarahkan pada tindakan bertujuan menghindari kesalahan atau risiko dan kekuasaan, metode yang lebih baik, memungkinkan tenaga manajemen sebagai dasar untuk pengandalian. Pemimpin harus mengembangkan sikap untuk mewujudkan kebiasaan-kebiasaan yang baik berhubungan dengan kepribadian dan pekerjaannya. Pemimpin harus senantiasa berada di tempat kerja dan disiplin diri sehingga seorang pemimpin dapat membawa pengaruh yang baik untuk bawahannya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Shalom, salam sehat buat kita semua.